Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Prayoga dengan NPM 18630932 akan menjelaskan eh, sedikit tentang coding mengenai tugas studi kasus KHS. Nah, baiklah, hal yang pertama kita lakukan tentunya adalah membuka aplikasi NetBeans. Selanjutnya adalah hal yang pertama kita buat sesuai dengan di instruksi tugas itu adalah kita harus membuat 3 kelas di sini, di mana terdiri dari kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas nilai. Yang pertama di sini saya akan membuat main kelasnya terlebih dahulu, di mana saya buat project, kemudian Java application, next. Selanjutnya di sini contohnya saja saya beri nama KHS. Di sini kita buat KHS sebagai main class atau kelas utamanya. Oke, tunggu sebentar. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah kelas utama atau main class, di mana di sini KHS. Selanjutnya dari KHS ini kita buat beberapa kelas dengan cara klik di bagian sini, klik kanan, new, dan kita buat di sini adalah Java class. Sesuai dengan tugas, yaitu ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah dan nilai. Di sini misalnya saya ingin membuat kelas mata kuliah. Oke, kita next. Maka di sini akan terbentuk sebuah kelas. Sesuai dengan instruksi kita di sini adalah kita lihat contoh. Kita lihat dari kelas ini terdiri dari beberapa field. Di sini ada field mata kuliah, ada kode mata kuliah dan SKS. Nah, untuk menghemat waktu, di sini sebenarnya saya sudah membuat codingan beserta kelas secara keseluruhan yang sudah jadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang sudah saya buat saja. Setidaknya langkah-langkah untuk membuat pemain kelas dan kelas di sini sudah kita ketahui. Maka saya akan lanjut di sini ke bagian yang sudah saya buat. Di sini saya akan masuk ke bagian kelas mahasiswa. Nah, pada bagian ini sesuai dengan instruksi tugas kita disuruh membuat beberapa field, di mana itu terdiri dari field NPM, nama, prodi, kelas, dan telepon. Sesuai dengan instruksi di sini saya membuat 5 field atau variabel, di mana di sini saya membuatnya private karena agar bersifat tidak dapat diakses oleh kelas lain. Private. Lalu di sini ada npm, itu dengan menggunakan tipe data integer. Lalu nama, prodi, kelas, dan telepon menggunakan data string atau tulisan. Selanjutnya di sini saya membuat ini. Nah, ini kita sebut dengan konstruktor. Nah, kenapa ini disebut dengan konstruktor? Kenapa di sini saya membuat konstruktor? Maksudnya karena nanti tabel mahasiswa ini bukan tabel, maksudnya kelas mahasiswa ini nanti akan dipanggil di main class KHS. Lalu di sini kita harus membuat namanya konstruktor atau pengenal agar dapat dipanggil di KHS. Kemudian di sini ada juga extend. Extend ini artinya adalah sebagai bentuk pewarisan. Artinya di sini mahasiswa ini mewarisi apa yang ada di keseluruhan parameter yang ada pada kelas mata kuliah. Nah, jadi akan tetapi tidak bisa sebaliknya. Ketika mahasiswa dapat mengakses seluruh parameter yang ada di mata kuliah, namun mata kuliah tidak dapat mengakses seluruh parameter yang ada di mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat metode di mana metode ini kita langsung saja void karena tidak perlu ditambahkan publik karena tidak akan kita akses ke kelas lain, di mana void.
Kemudian void di sini kita beri nama, di sini saya memberi nama set npm di sini. Baru integer sesuai dengan tipe datanya, npm di sini berupa integer. Nah, di dalam kurung ini baru this npm, artinya di sini npm ini akan diberi nilai. Nah, maka di sini maksudnya ini adalah di mana void ini bertugas untuk mengisikan nilai inputan pada metode ini, yang dimana oleh user, yang mana diinputkan oleh user. Nah, supaya datanya ini diperlukan parameter agar tersimpan. Data akan tertampung yang diinputkan oleh user, dimana nanti di sini kan di sini integer npm ini boleh sama dengan yang di variabel. Nah, di sini sama. Jadi nanti maksudnya ini adalah ketika npm ini akan diberi nilai. Nah, di sini nanti kita bernilai misalnya 18630932, maka akan tertampung di npm atau di sini. Oke. Sama untuk nama, prodi, kelas juga sama di sini. Lalu setelah itu kan di sini untuk metode itu terbagi menjadi dua, ada prosedur sama ada function. Yang di atas ini kan saya menggunakan void. Void ini dia itu hanya mengerjakan tugas, artinya dia itu hanya menampung data berupa inputan yang telah diinput nanti, akan tetapi tidak dapat diakses atau tidak dapat diambil nilainya. Maka di sini kita memerlukan function. Function di sini berfungsi untuk mengambil nilai yang telah kita inputkan tadi, yaitu dengan cara pertama kita tuliskan di sini tipe data. Tipe datanya itu harus sama sesuai dengan yang di atas ini. Di sini kan tipe datanya berupa integer, maka harus ditulis lengkap. Integer get npm, get ini artinya mendapatkan, baru kita kembalikan nilainya itu ke npm ini. Oke, selanjutnya di mata kuliah. Untuk mata kuliah sama saja seperti yang sebelumnya, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan tugas, di mana terdiri dari kode mata kuliah, dan SKS. Untuk di sini sama juga kita membuatkan void dan function juga agar dapat diakses di main class nanti. Kemudian terakhir itu adalah nilai. Di sini nilai terdiri dari beberapa file sesuai dengan instruksi, terdiri dari ID, npm, nama, kode mata kuliah, nilai, dan bobot. Di sini saya menggunakan npm dan nilai. Di sini saya akan kurang. Di sini npm dan nilai menggunakan integer nilainya. Kemudian di sini saya juga menggunakan konstruktor lagi untuk nilai, karena ini nanti akan diakses ke di KHS atau di main classnya. Sedangkan mata kuliah tidak saya buat konstruktor karena dia itu nantinya akan diwariskan ke mahasiswa sehingga tidak perlu. Oke, lanjut ke HS. Untuk HS di sini sebagai main classnya, sebagai main class tentunya di sini kita untuk tentunya kita perlu memanggil kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk pengambilannya itu di sini cukup mudah, yaitu dengan cara pertama kita ketikkan mahasiswa sesuai dengan nama kelasnya, kemudian kakak ini sebagai objek sama dengan new, baru nama mahasiswa, lalu tutup kurung dan buka kurung. Ini memang bentuk codingnya memang seperti ini, diawali dengan nama kelas yang mau kita akses, kemudian objek, new, dan nama kelas kembali. Di sini saya membuat
2, yaitu mahasiswa dari kelas mahasiswa dan nilai dari kelas nilai. Kakak ini sebagai objeknya. Kenapa di sini saya tidak memanggil mata kuliah? Karena dari mahasiswa itu sudah dilakukan extend atau supaya data dari mata kuliah itu dapat diakses oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini karena di sini saya akan menggunakan penginputan. Di sini saya ingin menggunakan penginputan seperti ini, maka kita perlu menuliskan coding import java.util .scanner. Nah, itu memang sudah menjadi codingnya untuk melakukan penginputan data. Selanjutnya baru kita buat sini scanner input sama dengan new scanner system in, dimana nanti di sini dia akan menampung data yang kita inputkan. Nah, selanjutnya kita ke sini pada bagian system out print. Di sini artinya nanti dia akan menampilkan masukan npm, tulisan masukan npm, baru datanya itu kita inputkan di sini. Kakak set npm input next int. Kakak di sini berarti kan merupakan konstruktur dari mahasiswa yang telah kita buat di sini. Baru set npm ini merupakan field yang ada pada mahasiswa. Dia sudah terhubung di dalam mahasiswa. Kita tidak, karena sudah kita lakukan konstrukturnya kita panggil, karena sudah ada konstruktur baru bisa kita panggil. Kemudian di sini kita melakukan inputan dengan cara dalam kurung input titik next int. Nah, di sini saya menggunakan next int karena npm di situ dia merupakan tipe datanya saya buat menjadi integer, sehingga kita di sini menggunakan int. Kita di sini juga bisa menggunakan line ini apabila dia di situ menggunakan tipe data string. Nah, karena di sini saya menggunakan tipe data integer, maka di sini juga integer. Kemudian sama seperti selanjutnya, di sini saya melakukan penginputan pada nama, pada prodi, pada kelas, telepon, kemudian juga kode mata kuliah, SKS, dan juga pada yang ada pada tabel nilai. Nah, loh kok di sini kakak, di sini kakak. Nah, karena pada bagian untuk ID, kemudian untuk bagian nilai kan di sini saya memanggilnya itu pada bagian kelas nilai. Nah, pada kelas nilai saya memanggilnya itu menggunakan objek triple K, sedangkan double K ini untuk pada mahasiswa, pada kelas mahasiswa, sedangkan triple K pada kelas nilai. Oke, sedangkan di input, kemudian di sini saya melakukan if. Ada sedikit error. Oke. If, kenapa di sini saya menggunakan if? Nah, pada bagian sistem printout masukkan nilai, dimana di sini saya melakukan misalnya apabila nilai itu di antara 60 sampai dengan 70 itu nilainya C. Apabila nilai 70 sampai 80 itu B, kemudian apabila nilai 81 sampai 100 itu A, dan lainnya itu adalah D. Nah, di sini saya menggunakan rumus if, dimana di sini adalah if. Kemudian karena saya memanggil nilai, lalu saya objeknya itu kan pada bagian kelas nilai itu KKK, maka KKK titik nilai. Kemudian apabila lebih dari 60 dan nilai kurang dari 70, maka bobotnya itu adalah C. Lalu bobot ini didapat dari mana? Yaitu adalah saya dapatkan dari sini. Saya membuat variabel bobot dengan tipe data string. Nah, selanjutnya seperti itu sampai ke else. Apabila nilai tidak berada pada seperti yang di atas, maka nilainya adalah D. Kemudian setelah kita melakukan seluruh penginputan, baru kita akan membuat untuk
menampilkan data yang telah kita input, yaitu dengan cara sistem titik out titik print line. Nah, di sini print line ini artinya adalah pada selanjutnya atau next, kayak gitulah, next. Nah, di sini kan loh, kok di sini ada kakak get name sedangkan di sini nggak ada. Nah, ini hanya untuk menampilkan, sedangkan kakak get name ini artinya dia itu menampilkan data yang telah kita inputkan pada get name di sini, pada name npm name nih di sini. Di sini set sebagai untuk mengisi, sedangkan di sini get untuk mendapatkan nilainya, yaitu dengan cara seperti ini, yaitu system.out.print line dalam kurung data yang mau kita tuliskan dulu, baru plus, baru di sini objek dari kelas sebagai tanda dari kelas yang kita panggil, titik, baru di sini field yang ada pada kelas yang kita ingin panggil. Nah, seperti ini sudah saya buat sedemikian rupa. Coba kita jalankan, kita run. Oke, di sini masukkan npm. Di sini misalnya 18930932. Namanya di sini kan nama saya Prayoga. Prodinya di sini saya TI. Kemudian kelas 4E. Nomor telepon 0857. Salah ya. Oke. Kode mata kuliahnya misalnya di sini kan T78U misal. Sedangkan mata kuliahnya di sini misalnya PBO, perancangan. Kemudian jumlah SKS-nya di sini misalnya 3. Kemudian ID-nya misalnya kita masukkan adalah 34R. Nilainya di sini nilai saya misalnya 89. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Data di sini kan detail data KHS-nya, di sini data mahasiswa sesuai dengan kita inputkan. Kemudian ini data mata kuliah yang diambil. Kemudian ini detail nilainya. Di sini karena 89 maka nilainya A. Baik, begitu saja mungkin penjelasan coding dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.